Baik, teman-teman lihat dalam surah Ibrahim ayat ke-27 ya. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ucapan teguh itu apa sih? Salah satunya yang di akhirat itu maksudnya adalah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat-malaikat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalin dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Allah meneguhkan iman, meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu. Jadi kalau kita lihat di sini, maksud ucapan yang teguh dalam surah Ibrahim ayat 27 adalah bahwa ketika seorang yang beriman ditanya di alam kubur, maka dia bisa menjawab pertanyaan dari para malaikat-malaikat. Dia akan berikrar kepada Allah, la ilaha illallah. Dia akan mengatakan tauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kepada yang bertanya tadi, kepada malaikat-malaikat yang bertanya tadi. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu. Allah mudahkan dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat-malaikat. Gitu ya, teman-teman semua. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, malaikat datang, ya salah satunya Munkar dan salah satunya Nakir, Munkar Nakir, kemudian berkata, apa pendapatmu tentang orang ini, tentang Nabi Muhammad SAW? Maka ada yang menjawab, ini adalah Abdullah. Rasulullah SAW, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT. Kemudian ketika malaikat mendengar kita bersyahadat seperti itu, teman-teman semua, maka malaikat berkata, kami telah mengetahui bahwa kamu adalah orang yang betul-betul mengucapkan hal seperti itu. Lalu kuburannya diperluas, kuburannya diterangkan. Kemudian malaikat berkata, tidurlah. Ya, oke, malaikat berkata tidurlah. Kemudian tidurlah selayaknya pengantin baru. Tidak ada yang bisa dapat membangunkan kecuali orang yang sampai Allah yang membangkitkan engkau. Jadi karena dia orang yang beriman, Masya Allah bisa jawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, mengakui ketauhidan kepada Allah SWT, maka malaikat katakan tidurlah. Tidur. Jadi di alam kubur ini engkau tidur sampai Allah membangkitkan dari tempat tidurmu. Uma jadi teringat dengan kisah Ibu Uma ya. Uma pernah cerita kepada teman-teman semua berkali-kali dalam Katupat. Uma pernah cerita berkali-kali kepada teman-teman semua, waktu Ibu Uma koma itu kan, beliau kan ceritakan beliau tuh lagi tidur, terus tiba-tiba bangun tempatnya luas tapi gelap. Kemudian Quran datang dan menerangi tempat itu jadinya terang. Jadi beliau ngerasa ya udah mau tidur aja gitu, mau tidur aja. Akhirnya beliau menutup matanya kembali. Jadi ketika Uma menyampaikan ini pada teman-teman, Uma jadi ingat bagaimana Ibu Uma waktu koma dan akhirnya sadar cerita tentang hal itu, bahwa kuburan itu menjadi luas dan kuburan itu terang dan beliau nggak mau ngapa-ngapain selain mau tidur aja. Maka di sini dikatakan kata malaikat setelah kita mampu menjawab pertanyaan malaikat, ketika kita bersyahadat kepada Allah SWT dan kita mengakui Rasul adalah Rasul Allah SWT, malaikat mengatakan tidurlah. Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru, kau tidur dengan tenang. Tidak ada yang bisa membangkitkan engkau sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya itu. Gitu. Jadi um, perbedaan antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang durhaka. Kalau yang meninggal ya, si mayit itu adalah orang yang munafik, maka kata para malaikat, himpitlah orang ini, himpitlah sampai tulang rusuknya berserakan. Dan dia akan selalu merasakan azab kubur sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya itu, dari kuburnya itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi untuk orang-orang yang beriman, kuburannya terang, kuburannya luas. Makanya kadang-kadang kita berdoakan, ya Allah lapangkanlah kuburnya, terangkan kuburnya itu kan. Karena ternyata semua orang akan merasakan himpitan kubur. Makanya kita doakan orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, ya Allah lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya. Seperti itu teman-teman semua. Jadi orang yang kuat imannya lah yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Baik. Berikutnya teman-teman semua, yang ingin Uma sampaikan, ada cara agar kita bisa menjaga diri kita dari siksa kubur. Tentunya dengan amalan-amalan soleh. Tapi amalan-amalan soleh yang seperti apa? Amalan soleh yang pertama yang ikhlas. Ikhlas itu melakukan semuanya karena Allah. Lakukan ibadah semata-mata karena Allah. Nggak punya maksud tujuan lain. Selain untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nggak bermaksud riya, pamer. Nggak bermaksud sum'ah agar amalan-amalannya didengar oleh orang lain. Nggak bermaksud mendapatkan pujian-pujian dari orang lain. Jadi tadi Umar dengar Ustaz Zalita juga ceramah, senantiasa luruskan niat. Karena ini yang paling berbahaya. Capek-capek kita melakukan amal-amal soleh, kalau nggak ikhlas, nggak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi cara
menjaga diri kita dari siksa neraka adalah dengan melakukan amal-amal soleh, tapi syaratnya harus pertama ikhlas karena Allah, kedua dilakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan sesuatu yang mengarah kepada syirik atau dibuat-buat yang Subhanahu wa taala. Begitu ya, teman-teman semua. Berikutnya, hati-hati juga teman-teman semua, salah satu yang menyebabkan siksa kubur yang sering kali kita tidak sadari adalah karena kita eh, apa ya bahasanya ya, kalau kita lagi buang air ya, bahasa santunnya ini, kita buang air kita nggak bersih, kadang-kadang masih netes, nah itu bahaya banget tuh, masih netes, kita nggak bersih ketika kita buang air atau air kencing gitu ya, kemudian dia menetes nggak bersih, nah itu bahaya. Kenapa? Karena seperti yang teman-teman tahu, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kuburan. Kemudian Rasul bersabda, sungguh keduanya, jadi Rasul lewat dua kuburan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh keduanya sedang diazab, dan mereka berdua diazab bukan karena sesuatu yang besar. Satu kuburan ini diazab karena nggak menjaga diri dari air kencing, nggak bersih, masih netes-netes, atau nggak, bahkan ada yang nggak membersihkan gitu ya. Itu dapat azab kubur karena nggak membersihkan air kencingnya. Kemudian bayangin kalau teman-teman mungkin bahasa sehari-harinya cebok gitu ya, atau nggak bersih-bersih gitu. Bayangin yang pipisnya sembarangan, nggak dibersihin tuh teman-teman semua, itu menjadi salah satu penyebab azab kubur. Kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini diazab kubur, disiksa di kubur karena adu domba menebar keburukan. Bayangin sekarang di sosial media banyak sekali adu domba menebar keburukan, mengata-ngatai orang, ghibah, ngomongin orang, membuat satu persaudaraan jadi pecah, jadi saling benci karena mulut orang ini. Nah, ini yang mendapatkan azab kubur. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang lain, sucikan diri kalian dari air kencing, karena kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh air kencing. Jadi harus bersih-bersih ya teman-teman semua. Ada airnya, ada tisunya, bawa itu teman-teman semua. Kadang-kadang kalau kita pergi ke luar negeri tuh suka di kamar mandinya nggak ada air. Kita pakai botol ya, kita isi botol, kita kasih air, bawa tisu supaya bersih. Karena itu menyebabkan azab kubur. Gitu ya teman-teman semua. Nah, ada doa yang teman-teman bisa ucapkan ya untuk teman-teman terhindar dari fitnah kubur. Macam-macam doanya ini. Salah satu di antaranya teman-teman bisa mengucapkan doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Wahai Allah, aku mohon perlindunganmu dari azab neraka jahannam. Terus diminta terus-menerus itu. Wa a'udzubika min adabil qabr. Ya Allah, aku memohon fitnah mahya wal mamat. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu fitnah kehidupan dunia dan fitnah setelah kematian. Fitnah kubur, tuh pertanyaan-pertanyaan kubur yang kita nggak bisa jawab. Jadi itu doa yang teman-teman baca terus-menerus agar Allah lindungi kita setelah kematian kita, insya Allah. Berikutnya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingin menyampaikan sedikit lagi bahwa ada persiapan untuk menghadapi kematian yang pasti terjadi. Ada taubat di sana, ada memperbanyak amal soleh di sana, ada berbuat baik kepada siapapun di sana, menyambung tali silaturahmi dan sebagainya. Tapi ada satu hadits yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semua, mengutip haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam sahihnya, dikatakan, sesungguhnya orang mati dapat mendengar suara langkah kaki orang yang pergi meninggalkannya. Jika ia seorang mukmin, ketika semua orang sudah pergi dari kubur, kita sendirian di dalam kubur, jika dia seorang mukmin, maka sholat itu berada di kepalanya. Yang jadi temannya siapa? Amal soleh. Orang-orang udah pada pulang semuanya. Jika dia seorang mukmin, sholat berada di atas kepalanya. Kalau dia suka puasa, puasa berada di sebelah kanannya. Zakat di sebelah kirinya. Perbuatan baik seperti berkata benar, bersilaturahmi, perbuatan baik manusia berada di dekat kakinya. Lalu dia didatangi oleh malaikat dari arah kepala. Maka sholat berkata, ya, malaikat ini mau menimpakan hukuman pada orang ini. Dari arah kepala. Kemudian dari arah kepala dikatakan, sholat mengatakan, di arah kepala, di arahku tidak ada jalan masuk. Kemudian malaikat yang mau menyiksa orang ini datang dari sebelah kanan.
Puasa sudah jadi benteng. Kata puasa, di sini nggak ada jalan masuk, nggak bisa, sudah dibentengi oleh puasanya. Kemudian sebelah kiri didatangi oleh malaikat mau menyiksa ini, mayat ini. Maka sebelah kiri ini si zakat ini berkata, di sini nggak ada jalan masuk, nggak bisa kamu siksa dari sini karena ini adalah zakatnya. Kemudian didatangi dari arah kedua kakinya untuk disiksa. Kemudian apa dikatakan oleh amal soleh yang di sebelah, yang di bagian kaki? Dia mengatakan nggak bisa masuk di sini karena di sini dia melakukan amal-amal soleh, dia berkata benar, dia bersilaturahmi, dia baik pada manusia, tidak ada jalan masuk lewat sini. Lalu akhirnya malaikat berkata, ya sudah kalau begitu duduklah. Kemudian orang itu duduk, kemudian masih panjang ya hadisnya ya. Intinya para malaikat nggak bisa siksa orang ini karena amal-amalnya melindungi dirinya teman-teman semua. Amal-amalnya melindungi diri dia, Masya Allah. Maka setelah nanti ditanyakan macam-macam orang itu bisa jawab, maka kemudian di posisi untuk kita selamat di dalam kubur. Masya Allah ya, luar biasa ya. Salat kita, puasa kita, zakat kita, amal soleh kita seperti benteng yang melindungi diri kita. Oleh karena itu kita minta sama-sama dengan doa yang kita panjatkan terus-menerus supaya Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari azab kubur. Namun saya ingin memberikan informasi pada teman-teman semua, ada jenis orang yang nggak dapat azab kubur. Selamat dia dari kubur. Siapakah orang-orang itu, teman-teman semua? Pertama, orang yang mati syahid. Nah, itu Masya Allah, nggak dapat azab kubur. Orang-orang di Gaza, Palestina sana, kenapa ketika mereka syahid, mereka bergembira? Ibu-ibunya mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, anakku mati syahid, Alhamdulillah. Kenapa? Karena pertama, mereka nggak dapat azab kubur. Orang yang mati syahid itu nggak dapat azab kubur. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kaum mukmin diuji dalam kubur? Kecuali yang mati syahid nggak dapat azab kubur. Apa kata Rasulullah? Cukuplah baginya ujian kilatan pedang di atas kepalanya. Ujiannya udah cukup di dunia. Sehingga nggak dapat lagi. Siksa kubur nggak dapat. Kemudian jenis orang kedua yang nggak dapat azab kubur. Orang yang gugur ketika bertugas menjaga di jalan Allah. Itu juga nggak dapat azab kubur. Kata Rasulullah apa? Setiap orang yang meninggal amalnya ditutup kecuali yang meninggal ketika bertugas jaga di jalan Allah. Amalnya terus tumbuh sampai hari kiamat dan dia aman dari fitnah kubur. Jadi orang-orang yang menjaga tanah airnya atau gugur di medan perang di jalan Allah itu orang yang nggak dapat azab kubur. Ketiga, orang yang meninggalnya di hari Jumat. Orang yang meninggalnya di hari Jumat itu tidak dapat azab kubur. Setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Keempat, orang yang meninggalnya karena sakit perut. Orang yang meninggalnya sakit perut, maka tidak mendapatkan azab kubur. Ya. Orang yang meninggal karena sakit perut tidak akan mendapatkan azab kubur. Begitu ya teman-teman semua. Jadi itu beberapa orang yang tidak mendapatkan azab kubur. Kita terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan Uma sudah sampaikan sedikit doa yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu adalah doa dalam hadis riwayat Muslim yang teman-teman harus ucapkan terus-menerus. Ini doa dianjurkan membacanya pada tasyahud akhir. Ya, pada tasyahud akhir. Teman-teman dengar Uma kan? Mudah-mudahan nggak freeze ya. Ya, jadi doa yang tadi Uma bacakan itu dianjurkan membacanya pada saat tasyahud akhir. Baca doa tadi. Kenapa? Kata Rasulullah, jika salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan dari 4 perkara. 4 perkaranya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan, dan kematian, dari kejahatan fitnah al-Masih Dajjal. Itu doa yang teman-teman baca pada tasyahud akhir. Begitu ya teman-teman semua, Alhamdulillah hari ini kita sudah sama-sama mendengarkan sedikit tentang azab kubur. Maka seperti kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sangat ketakutan ketika menghadapi azab kubur karena beliau tahu setelah selamat dari kubur akan selamat, tapi ketika dikubur sebagai tempat persinggahan pertama engkau tidak selamat, selanjutnya akan lebih susah. Jadi kita sudah mulai aware dengan alam lain bernama alam kubur. Kehidupan kita ternyata masih panjang, kehidupan dunia ini nggak ada apa-apanya, kehidupan dunia ini cuman sementara dan bekal untuk menghadapi kehidupan-kehidupan berikutnya, kehidupan yang masih banyak dan masih panjang, masih ada alam kubur, masih ada padang mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, sirat, masih ada surga atau neraka, jadi masih panjang perjalanan ya.
Begitulah teman-teman semua, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan insya Allah kita ketemu lagi di Jumat depan dengan tema-tema yang berbeda. Teman-teman boleh komen di bawah mau apa tema-temanya. Jangan lupa doa tadi kita bacanya di tasyahud akhir supaya kita terlindungi dari 4 hal ya dalam kehidupan kita. Baik, sekian dari Uma, selamat menjalankan hari Jumat, selamat beraktivitas kembali. Sekian dari Uma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.